Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita menyampaikan kajian tematik yang berjudul Agar Mudah Memaafkan. Ini adalah kajian tematik yang saya sering ulang-ulang karena saya rasa saya juga membutuhkan hal ini ya, untuk mengingatkan diri sendiri agar kita mudah memaafkan, karena orang yang mudah memaafkan adalah orang yang paling bahagia. Oleh karenanya akhlak memaafkan ini akhlak para nabi, akhlak para rasul, di mana dada mereka sangat lapang dengan berbagai macam kezaliman yang mereka rasakan. Mereka dizalimi, tapi karena dada mereka lapang, maka mereka berbahagia meskipun terzalimi. Yang kita tahu dalam hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan namanya kita interaksi pasti terjadi namanya perselisihan atau ketersinggungan, dan seorang manusia ketika terjadi ketersinggungan satu dengan yang lainnya, kalau bukan dia menzalimi, dia terzalimi. Kalau dia menzalimi, bukan menzalimi, dia terzalimi. Tentunya jangan sampai sekali-sekali seorang menzalimi ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Az-zulm zulumatun yaumal qiyamah." Sungguhnya kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Ada yang menafsirkan yaitu kesulitan yang bertumpuk-tumpuk yang menyerangnya pada hari kiamat kelak, atau maknanya benar-benar kegelapan. Karena seorang ketika melewati sirat dia butuh cahaya. Tapi kalau dia sering berbuat zalim, maka cahayanya akan redup, bahkan berganti dengan kegelapan yang buat dia menghalangi melewati sirat sehingga dia sulit untuk sampai ke surga. Oleh karenanya seorang harus pastikan ketika dia berselisih dengan orang, bersinggungan dengan orang, harus pastikan dia dalam kondisi terzalimi, bukan menzalimi. Kalau dia dalam kondisi menzalimi, maka celaka dia, segera dia minta maaf. Tapi kalau dia terzalimi, maka dia dalam posisi yang menang. Ya, apakah dia bisa mengambil haknya di dunia? Kalau tidak, dia akan mengambil haknya di mana? Di akhirat. Dan mengambil hak di akhirat lebih menguntungkan daripada mengambil hak di dunia. Dan pada kesempatan kali ini, agar kita mudah maafkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis sebuah risalah khusus tentang hal ini. Kita tahu beliau adalah termasuk satu tokoh yang sering dizalimi ya. Di penjara berulang-ulang sampai meninggal di penjara, kemudian dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak ya. Syekhul Islam Taimiyah sampai sekarang masih banyak orang yang menuduhnya dengan tuduhan tidak-tidak, dan dia terkenal adalah orang yang sangat mudah memaafkan. Dan saya sudah pernah sampaikan bagaimana hebatnya beliau dalam memaafkan, luar biasa, di luar nalar kita ya. Ya, di luar nalar kita. Di antaranya yang menakjubkan, 3 kisah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia sering diserang oleh seorang musuhnya, saya tidak ingin menyebut namanya, intinya musuh besarnya, sampai akhirnya musuh besarnya meninggal dunia. Ketika musuh besarnya meninggal dunia, maka murid-muridnya menyampaikan, beri kabar gembira, "Wahai guru, sungguhnya musuh besarmu telah meninggal dunia." Dengan penuh kegembiraan kami beri kabar gembira kepada Ibnu Taimiyah. Muridnya pun marah. Fakaharani wa naharani. Ibnu Taimiyah marah, kenapa harus gembira? Maka dia pun segera menuju kepada keluarga musuhnya tersebut yang selalu menzalimi dia, menuduhnya dengan tidak-tidak, bahkan mengkafirkan dia. Maka dia segera menuju ke keluarga orang tersebut. Dia mengatakan, "Anggaplah aku sebagai ayah, kalian pengganti bapak kalian." Ya, subhanallah. Sampai akhirnya seorang muridnya berkata, dinukil oleh Ibnu Qayyim kalau tidak salah dalam kitabnya Madarijus Salikin, dia mengatakan, qala ba'dhu ashabihi al-kibar, berkata sebagian murid senior Ibnu Taimiyah, wadidna anna li ashabina ka Ibnu Taimiyah li a'daihi. Kami berharap-harap bisa bersikap, memiliki akhlak terhadap teman-teman kami sebagaimana akhlak Ibnu Taimiyah terhadap musuhnya. Sebagaimana akhlak Ibnu Taimiyah terhadap apa? Musuhnya. Tidak pernah mendoakan keburukan bagi musuhnya. Selalu memaafkan apa? Musuhnya. Sampai ketika musuhnya tewas pun dia tidak gembira. Bahkan dia datang ke keluarga musuhnya berkata, anggap saya sebagai pengganti bapak kalian. Ini
bukti bahwasanya dada beliau sangat apalah lapang. Ini kisah yang menakjubkan ya. Yang itu seandainya diceritakan di zaman sahabat mungkin kita maklum, tapi kalau dicerita di abad ke-8 dilakukan oleh seorang ulama, Ibnu Taimiyah, ini luar biasa. Kemudian yang kedua, kisah ketika dia berseteru dengan seorang juga, saya tidak ingin sebutkan namanya juga. Ibnu Taimiyah satu kali berjalan, maka datang orang ini dengan murid-muridnya kemudian memukulin Ibnu Taimiyah. Mukul Ibnu Taimiyah sampai terjatuh, dipukulin, dikeroyok. Setelah itu datang polisi, kemudian mengamankan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian akhirnya perkara jadi besar, akhirnya yang mukul ini dicari sama penguasa. Akhirnya yang mukul ini atau musuhnya yang memukulnya di ini ternyata bersembunyi di mana? Bersembunyi di rumahnya Ibnu Taimiyah supaya selamat. Karena enggak mungkin ada sembunyi, tapi ternyata Ibnu Taimiyah mengayomi dia dan dia mengatakan, saya memaafkan engkau, maafkan. Adapun urusan Allah dengan penguasa, saya tidak tahu. Tapi kalau hak saya maafkan. Langsung dia maafkan. Dan ini menakjubkan bagaimana orang yang mukulin dia kemudian sembunyi di rumah Ibnu Taimiyah. Tidak mungkin dia berani sembunyi di rumah Ibnu Taimiyah kecuali dia tahu Ibnu Taimiyah orangnya pemaaf. Ya. Kalau mungkin kita telepon. Ini kebetulan orangnya lagi di sini. Kalian lagi nyari kan? Silakan. Subhanallah. Dan yang menakjubkan kisah yang ketiga disebut oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Di zaman Sultan Muhammad bin Nasir bin Qalawun kalau nggak salah, atau Ibnu Qalawun, ya. Ketika di zaman Sultan ini, di antara Sultan dari dinasti Al-Mamluk, dinasti Al-Mamluk, maka ada seorang Sultan namanya Ibnu Qalawun. Di zaman Sultan Ibnu Qalawun, maka banyak musuh-musuh Ibnu Taimiyah yang tidak suka Ibnu Taimiyah mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Mengkafirkan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan menyuruh Ibnu Taimiyah untuk dibunuh. Tetapi akhirnya Ibnu Taimiyah tidak dibunuh tapi cuma dipenjara. Dipenjara bertahun-tahun sampai akhirnya ternyata ada orang yang menggulingkan dinasti atau kerajaan sang raja Ibnu Qalawun. Akhirnya kerajaannya tumbang diganti dengan orang lain. Raja yang lain. Ketika muncul raja yang lain, maka ulama-ulama yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah yang tadinya menjadi pengikut Ibnu Qalawun ternyata meninggalkan Ibnu Qalawun dan menjilat kepada penguasa yang baru. Menjilat kepada penguasa yang baru. Maka ini menggeramkan hati Ibnu Qalawun. Bagaimana mereka tadinya bersamaku, ketika aku jatuh ternyata aku ditinggalkan. Mereka berkhianat, justru mereka menjilat kepada penguasa yang baru. Akhirnya Ibnu Qalawun berusaha untuk mengambil lagi tahtanya dan dia berhasil menggulingkan raja tersebut dan dia mengambil lagi tahtanya. Ketika dia berhasil mengambil tahtanya, ini para ulama penjilat-penjilat ini kembali lagi menjilat dia. Maka dia jengkel. Maka dia ingin membalas ulama-ulama tersebut yang ternyata merupakan pengkhianat. Maka Ibnu Qalawun tahu ulama-ulama ini mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Maka dikumpulkan ulama-ulama penjilat tersebut, lantas Ibnu Qalawun menyuruh menghadirkan Ibnu Taimiyah, dikeluarkan dari penjara. Kemudian disambut dengan hangat oleh Ibnu Qalawun, disambut. Kemudian dia berbisik-bisik di hadapan Ibnu Taimiyah, di hadapan mereka semua. Kata Ibnu Qalawun, wahai Syekhul Islam, wahai Ibnu Taimiyah, ini ada kertas saya keluarkan, isinya tanda tangan mereka, mereka mengkafirkan engkau. Menurutmu apa yang harus aku lakukan kepada mereka? Ini saatnya Ibnu Taimiyah kalau balas bisa atau tidak? Bisa. Kebetulan sang raja lagi juga ingin balas dendam. Ingin memberi hukuman kepada pengkhianat tersebut. Kalau Ibnu Taimiyah suruh bunuh, kira-kira dibunuh enggak? Dibunuh, karena dia sendiri juga difatwakan untuk dibunuh. Tapi ternyata tidak, dia maafkan. Dan dia bilang kepada sang raja, tetap jadikan mereka sebagai wazir-wazirmu, karena yang terbaik adalah mereka. Subhanallah. Sampai akhirnya musuhnya berkata, kami takjub dengan Ibnu Taimiyah. Kami berusaha menjerumuskan dia, menjebloskan dia. Ketika dia mampu untuk membalas, dia justru memaafkan. Ibnu Taimiyah ketika mampu untuk membalas, dia justru memaafkan. Maka ini buku ditulis oleh orang yang terkenal sangat pemaaf. Yang mempraktekkan sifat memaafkan pada perkara-perkara yang sangat sulit bagi dia, tapi dia memaafkan. Ini tadi 3 contoh saya sebutkan, bagaimana lapang dadanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan buku ini buku yang menakjubkan, menunjukkan bagaimana basirah dan pandangan tajam dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mengajak kita untuk merenung agar kita jangan sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit baper ya, terutama ibu-ibu ya.
raja baper, ratu baper bukan raja baper. Sedikit-sedikit baper, ngambek terkadang sama suami, ngambek sama kakak, ngambek sama adik, ngambek sama tetangga, ngambek sama pembantu, semua diambekin ya. Maka jangan suka ngambek, jangan suka marah. Jadilah wanita yang berlapang dada, mudah untuk memaafkan. Baik. Saya tidak akan saya baca dulu risalahnya ya. Beliau membuka risalahnya, saya baca dengan singkat. Mudah-mudahan waktu kita cukup ya. Ja'alallahu, kata dia, faslun, ja'alallahu subhanahu wa ta'ala, ini buku ini judulnya, risalah ini judulnya Qaidatun fis Sabar, kaidah untuk sabar. Tapi sebenarnya seandainya judulnya adalah kaidah untuk memaafkan lebih cocok. Karena Ibnu Taimiyah terkhususkan membahas tentang sabar untuk memaafkan. Sabar untuk memaafkan. Tapi beliau memulai buku ini dengan muqaddimah, beliau berkata, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala ja'alallahu subhanahu wa ta'ala ibadahul mu'minin bi kulli manzilatin khairan minhu. Setiap manzilah yang dilalui oleh seorang mukmin akan menjadi lebih baik bagi dia. Ya. Apakah para hamba dalam kondisi diuji dengan kesulitan atau diberi kenikmatan? Fahum daiman fi ni'matin min rabbihim. Kata beliau, sungguhnya para hamba senantiasa dalam nikmat dari Rabb mereka. Asabahum ma yuhibbun aw ma yakrahun. Apakah mereka ditimpa perkara yang mereka sukai, yang menyenangkan mereka berupa kenikmatan, ataukah mereka sedang ditimpa dengan perkara yang mereka tidak suka? Sungguhnya mereka dalam kenikmatan. Wa ja'ala aqdiyatahu aqdarahu lati yaqdhiha lahum wa yuqaddiruha alaihim matajir yarbahuna biha alaihi. Dan Allah menjadikan keputusan-keputusannya dan takdir-takdirnya yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya, yang Allah takdirkan bagi hamba-hambanya merupakan kesempatan untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, itu mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Seperti ini adalah pasar dagang yang akan mendatangkan manfaat yang sebanyak-banyaknya dari setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dia isyaratkan apapun yang menimpamu, jadikan itu adalah sarana untuk jual beli mendapatkan keuntungan yang banyak. Kau sedang punya uang banyak, sarana untuk dapat pahala banyak. Kau sedang ditimpa dengan musibah, jadikan sarana untuk mendapatkan pahala yang banyak. Wa turuqan yasiluna minha ilaihi. Dan setiap yang Allah tetapkan merupakan jalan-jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kama thabata fi sahih imamihim wa matbu'ihim alladhina idza du'iya yaumal qiyamati kullu unasin bi imamihim du'u bihi salawatullahi wa salamu alaihi. Sebagaimana telah sahih, telah valid dari imam kaum mukminin dan yang diikuti oleh mereka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nanti pada hari kiamat setiap umat akan dipanggil berserta nabinya atau imamnya, adapun kaum mukminin, kaum muslimin akan dipanggil bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amril mu'min. Nabi pernah bersabda, sungguh menakjubkan bagi perkara bagi seorang mukmin. Inna amrahu kullahu ajaban, ajab. Sungguhnya perkara seorang mukmin seluruhnya menakjubkan. La yaqdillahu li mu'minin qada'an illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah menetapkan suatu ketetapan bagi seorang mukmin kecuali baik baginya. Semua ketetapan baik baginya. Tentunya jika dia hadapi dengan apa? Dengan sabar atau dengan bersyukur. In asabatu sarra, maka bagaimana setiap ketetapan baik bagi seorang mukmin? Bagaimana setiap ketetapan merupakan sumber ladang pahala sebanyak-banyaknya? Ada caranya. In asabatu sarra syakar. Kalau mendapati kebaikan-kebaikan yang menyenangkan, maka dia bersyukur. Fakana khairal lahu. Maka itu lebih baik baginya. Wa in asabatu dharra sabar. Ataupun kalau dia ditimpa dengan kemudaratan, maka dia bersabar dan itu baik baginya. Inilah cara seorang mukmin agar setiap ketetapan yang dia dapatkan adalah ladang pahala baginya. Dalam kesenangan maupun dalam kesulitan. Semuanya adalah ladang pahala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berdasarkan sabda dari imam kaum mukminin itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Fa hadzal haditsu ya ummu jami' aqdiyatihi li 'abdihil mu'min." Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya kenikmatan tersebut, kebaikan tersebut mencakup seluruh ketetapan Allah kepada hambanya seorang mukmin. Wa anna khairun lahu, bahwa setiap ketetapannya adalah baik baginya. Idza sabara ala makruhiha, jika dia bersabar atas hal-hal yang dia tidak sukai. Jika dia bersabar atas hal-hal yang dia tidak sukai, wa syakara limahbubiha, dan jika dia bersyukur atas perkara-perkara yang dia cintai. Bal hadza dakhilun fi musammal iman. Dan sabar atas yang perkara tidak disukai dan syukur atas perkara yang disukai masuk dalam perkara iman, dalam definisi iman, dalam mahiyah atau hakikat iman. Kama qala ba'dhu salaf, sebagaimana perkataan sebagian salaf,
Al-imanu nisfan. Iman itu terbagi dua, setengah-setengah. Nisfu sabrin, setengahnya adalah kesabaran. Wa nisfu syukrin, setengahnya adalah syukur. Siapa yang ketika dapat nikmat bersyukur, ketika ditimpa musibah bersabar, maka imannya sempurna. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran bagi setiap orang yang selalu bersabar dan selalu bersyukur. Ini menakjubkan, ini mukadimah yang agung, yang terkadang kita lalai. Kita menyangka kita cuma cari pahala ketika dapat duit untuk sedekah saja. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak. Setiap ketetapan Allah adalah ladang pahala. Apapun yang menimpa kita. Ditakdirkan ternyata suami kita bahlul, ladang pahala. Udah bahlul, miskin, jelek, ladang pahala. Ditakdirkan dapat suami ternyata ganteng, kaya, ladang pahala juga dengan bersyukur. Tapi harus apa? Dapat nikmat syukur, dapat musibah bersabar. Nah kita lalai, kita menyangka ladang pahala itu kalau kita punya uang untuk bangun masjid, kalau kita punya untuk bersedekah, ternyata kita terkena musibah juga ladang apa? Pahala. Yang bilang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan iman kita cuma setengah, hanya pandai bersyukur, tidak pandai bersabar. Atau sebaliknya, hanya pandai bersabar, tidak pandai bersyukur. Ketika dulu kasih miskin sama Allah, sabarnya luar biasa. Ketika kasih nikmat, lupa diri. Foya-foya, lupa ibadah, sombong-sombongan, bangga-banggaan, pamer-pameran, branded-branditan. Lupa. Jadi seorang harus agar imannya sempurna, ketika dapat nikmat dia bersyukur, dapat bala dia bersabar. Jadi jadikan dua-duanya adalah ladang pahala, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ini yang sering kita lupakan. Wa idza tabara al-'abdu ad-dina kullahu ra'ahu yarji'u bi jumlatihi ila sabr wa syukur. Jika seorang hamba merenungkan tentang agama, dia dapati bahwasanya seluruh agama akan kembali, perkara agama kembali kepada sabar dan syukur. Semua yang kita jalankan ini, apapun yang kita hadapi urusan agama kembali kepada bersabar dan bersyukur. Wa dzalika li anna sabra salah satu aksam. Kemudian beliau mengatakan hal ini kenapa semua ajaran agama bisa kita kembalikan kepada sabar dan syukur? Karena sabar 3. Sudah pernah kita bahas enggak? Sabar ada berapa macam? 3 ya. Nanti beliau akan khususkan kepada yang ketiga tentang maafkan. Tapi saya ulangi aja. Perkataan Ibnu Taimiyah yang sering kita jelaskan, pertama, sabrun ala ta'ah hatta yaf'alaha, yaitu sabar untuk menjalankan ketaatan sampai dia mengerjakannya. Fa innal abda la yakadu yaf'alul ma'mura bihi illa ba'da sabrin wa musabaratin wa mujahadatin li aduwil batini zahir. Karena hamba hampir tidak bisa mengerjakan perkara yang Allah perintahkan kecuali setelah bersabar dan bertambah sabarnya, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk melawan musuhnya baik yang batin maupun yang zahir. Batin apa? Hawa nafsunya, malas-malasan. Zahir ya gangguan, pingin ini, pingin anu, sehingga tidak jadi beribadah. Tapi dia lawan. Dalam batinnya pingin tidur, dalam batinnya pingin ini. Zahirnya juga ada musuhnya yang menghalangi dia dari berbuat kebaikan. Ketika dia lawan dan dia berhasil, berarti dia sabar dalam menjalankan ketaatan. Fabihasabi hadza sabri yakunu ada'uhu lil ma'murat wa fi'luhu lil mustahabbat. Maka berdasarkan sabar tadi dalam menghadapi musuh batin maupun luar, maka dia mampu menjalankan perintah-perintah Allah baik yang sunnah maupun yang wajib. Jadi beliau mengatakan untuk melaksanakan ketaatan ada musuh dalam batin dan musuh luar. Dalam batin hawa nafsu, kemalasan, futur, itu musuh yang harus dilawan. Zahir yaitu godaan syaitan, gangguan pengen ini, pengen anu sehingga menghalangi dari ibadah. Mau dengar azan tapi jualan tinggal sedikit lagi. Akhirnya gangguan zahir, akhirnya enggak jadi salat di masjid misalnya. Maka gangguan banyak. Nau'us tsani, sabar yang kedua, sabrun anil manhiyi anhu hatta la yaf'alahu. Yaitu dia bersabar dari perkara yang dilarang agar dia tidak mengerjakannya. Bagaimana cara bersabar? Fa inna nafsa wa dawaiyaha wa tazyina syaitan wa qurana as-su' ta'muru bil maksiat. Kata dia, lihat faktor-faktor yang buat orang maksiat. Pertama hawa nafsu. Kemudian faktor-faktor yang disuruh oleh hawa nafsu. Kemudian syaitan menghiasi maksiat. Yang tadinya biasa-biasa dihiasi oleh maksiat kayaknya wow dan luar biasa. Kemudian qurana as-su', teman-teman buruk. Circle yang buruk, ya, semuanya menyuruh dia untuk bermaksiat. Wa tujarri'uhu alaihi, dan buat dia berani untuk bermaksiat. Karena dia takut, tapi teman-temannya ayo coba, akhirnya dia berani. Ya, fa bihasabi quwwati sabrihi yakunu tarkuhu laha. Oleh karenanya berdasarkan kekuatan dia untuk menghadapi semua itu, menghadapi
faktor nafsunya sendiri karena jiwa ini punya keinginan-keinginan. Kemudian juga syaitan menghiasi, dia bisa lawan, teman-teman ajakan temannya dia bisa lawan, maka dia bisa meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Qala ba'du salaf, sebagian salaf yaitu ulama terdahulu berkata, a'malul bir yaf'aluhal bar wal fajir, wa la yaqdiru ala tarkil ma'asi illa siddiq. Amalan-amalan kebajikan bisa dilakukan oleh orang baik dan orang buruk, tetapi meninggalkan kemaksiatan yang bisa melakukannya hanyalah siddiq, yaitu orang yang imannya jujur dan tulus. Jadi meninggalkan maksiat tidak mudah, ada perjuangan. Taib. Kemudian beliau sampai pada tujuan, karena beliau ingin bahas tentang maafkan. An-naw'us tsalits, jenis model sabar yang ketiga, as-sabru ala ma yusibuhu bi ghairi ikhtiyarihi, yaitu sabar atas musibah yang menimpanya, ya berupa minal masaib, berupa musibah-musibah yang ini bukan pilihan dia, ya. Dia tidak bisa memilih. Ya, kalau maksiat dia bisa milih meninggalkan atau melakukan. Ketaatan juga bisa milih melakukan ketaatan atau malas, dia bisa pilih. Tapi kalau musibah dia enggak bisa pilih. Ternyata qadarullah begini, qadarullah begitu, qadarullah dia sakit, qadarullah dia dicuri, qadarullah ternyata terkena musibah, ternyata kecelakaan, ternyata ekonominya jatuh. Ini dia tidak ada pilihan. Nau'un wa hiya nau'an. Dan untuk jenis musibah ini juga ada dua model. Ini dia jelaskan, ternyata ada juga terkait dengan pilihan. Jadi kalau musibah menimpa kita enggak bisa menolak, paham? Tapi mensikapi musibah kita ada pilihan. Nanti. Yang pertama, jadi ada dua model juga untuk musibah model ketiga, sabar model ketiga, sabar terhadap musibah ada dua model. Pertama, nau'un la ikhtiyara lil khalqi fihi. Model pertama dari model ketiga sabar, yaitu yang terhadap musibah, pertama yang tidak ada ikhtiar, tidak ada pilihan sama sekali. Kal amrad, seperti penyakit, dia enggak bisa ngapa-ngapain sudah. Kal amrad wa ghairiha minal masaib, seperti musibah samawiyah, seperti ternyata ada bencana alam, ya, atau misalnya ada misalnya badai, topan, macam-macam, ya, hujan, kemudian akhirnya jadi banjir. Ini musibah tidak bisa dia tolak. Fahadhihi yashulu sabru fiha. Kata Ibnu Taimiyah, kalau ini masih mudah sabarnya, karena kita enggak ada pilihan, ya sudah tinggal terima. Kata dia mudah yang seperti ini. Li'annal abda yashhadu fiha qada Allah wa qadarah. Qada Allahi wa qadarahu. Karena seorang hamba yang beriman ketika dia lihat musibah, misalnya banjir, kemudian terkena bencana, terkena halilintar, ya sudah, ini Allah yang bikin, qadarullah. Ini semua yang menggerakkan alam semesta siapa? Allah. Maka dia bisa menerima. Wa innahu la madkhalan linnasi fiha. Ini bukan perbuatan manusia, sudah selesai. Ketika terjadi banjir, ketika terjadi topan, terjadi angin kencang, halilintar, ketika ada gempa bumi, ya dia bilang ya udah ini qadarullah. Qadarullah. Ya, dia mau marah sama siapa? Marah sama Allah enggak bisa. Ya sudah, ini qadarullah, perbuatan Allah. Fayasbiru imma tiraran wa imma ikhtiyaran. Maka ketika itu dia bersabar. Mau dia bersabar ya sudah, atau dia tidak bersabar, marah-marah. Ya, kalau dia terserah, dia mau bersabar atau dia paksa-paksakan bersabar. Ittiraran maksudnya ya sudah, karena dia tahu ini takdir Allah, maka dia terpaksa bersabar, atau ikhtiaron, dia lawan dirinya ingin marah kemudian dia bersabar. Kemudian beliau menyebutkan sabar seperti ini masih mudah, tapi bisa dijadikan pahala. Fa in fatahallahu ala qalbihi babal fikrah fi fuadiha fi fawaidiha wa ma fi hashwiha minan ni'ami wal altafi intaqala minas sabri 'alaiha ila syukri laha wa ridha biha. Namun jika seorang terkena musibah model ini, dia menggunakan, Allah bukakan, beri ilham kepada dia, maka dia menggunakan hatinya untuk merenungkan tentang faedah-faedah dari musibah. Faedahnya banyak, direnungkan. Ternyata dengan musibah kita ingat kepada Allah. Dengan musibah kita jadi disombong, tidak jadi ujub. Dengan musibah kita tahu bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa. Dengan musibah kita tahu bahwasanya dunia hanyalah sementara. Dengan musibah kita tidak terpedaya dengan kenikmatan dunia, karena ternyata kenikmatan dunia tidak sempurna dan ada masanya, ada expirednya. Musibah banyak sekali faedahnya. Dengan musibah mungkin bisa menghindarkan dia dari musibah yang lebih besar. Ketika dia renungkan hal seperti ini, tentang faedah-faedah dan apa yang dibalik musibah, hikmah-hikmahnya, maka berubahlah berupa nikmat-nikmat dan kelembutan-kelembutan Allah, maka berubah dia dari sabar menjadi syukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Dengan musibah ini saya jadi begini. Dia mikir, dan itu butuh mikir. Mungkin pertama dia tidak bisa bersyukur. Maka seorang bisa berubah kondisi dari tadinya sabar terpaksa bisa menjadi
Syukur. Caranya bagaimana? Merenung, berpikir. Kalau Allah kasih ilham, dia akan berpikir. Ternyata di balik musibah ini banyak sekali apa? Banyak sekali hikmah yang dia dapatkan. Banyak sekali. Kata orang, ruba daratin nafi'ah. Betapa banyak perkara yang beri mudarat ternyata mendatangkan manfaat. Saya takjub waktu saya ke Qatar, saya lihat tulisan ini di suatu bangunan tinggi. Dilihat oleh semua orang di Qatar kalau lewat jalan tersebut. Ruba daratin nafi'ah. Ruba darat, betapa banyak perkara yang mudarat ternyata membawa apa? Manfaat. Itu seandainya ditanamkan jadi istilahnya pepatah jadi luar biasa. Orang jadi apa? Jadi terbuka pikirannya sehingga tadinya mengeluh bisa menjadi bersyukur. Bahkan bukan cuma bersyukur, bahkan bisa menjadi ridha dengan hal tersebut. Fanqalabat hina idzin fi haqqihi ni'mah. Maka jadilah musibah tersebut setelah dia mengadakan perenungan-perenungan tadi dari musibah menjadi nikmat, berubah. Fala yazalu hajiri qalbihi wa lisanihi. Maka jadilah selalu dia mensyukuri yang terngiang-ngiang di hatinya dan lisannya. Sehingga dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka hendaknya dia senantiasa berkata dalam dirinya, berdoa agar dia bisa merubah nikmat menjadi musibah menjadi nikmat. Dengan berdoa, Rabbi a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku agar aku bisa berzikir kepadamu. Wa syukrika, agar aku bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan agar aku bisa baik ibadah kepadamu. Ini doa terkadang kita lalaikan. Ternyata di antara makna doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah bantulah aku agar bisa mensyukuri Engkau, di antaranya agar merubah musibah menjadi aku rasakan sebagai nikmat. Coba sederhana. Misalnya ada seorang wanita, suaminya tiap hari ngomel sama dia. Ini biasanya kan wanita yang ngomel suami. Ini biasanya begitu atau tidak, Ibu? Enggak ya? Biasanya suami yang ngomel wanita? Saya tanya jujur, jangan bohong. Biasanya wanita ngomel sama suami, suami ngomel sama wanita. Ibu-ibu, jujur saya tanya, berdasarkan pengalaman ibu-ibu. Biasanya wanita yang ngomel suami atau suami ngomel wanita? Wanita ngomel suami, jujur. Ini ada kondisi, ada suami suka ngomel apa? Istri. Tiap hari ngomel, ini sedikit salah. Dia kurang cantik lah, apalah macam-macam. Ngomel mulu. Sudah dimasakin kurang garam, kasih ini, kasih garam, katanya keasinan. Macam-macam, salah terus. Tapi kalau dia sabar, tiap hari kalau dia renung, ini musibah atau tidak? Musibah besar. Tapi kalau dia renungkan, ternyata tiap hari dapat pahala. Pahala besar. Dan orang sabar masuk surga atau tidak? Masuk surga. Makanya disebutkan ada seorang yang mukanya jelek, nikah dengan seorang wanita cantik jelita. Maka istrinya berkata, wahai suamiku, kita berdua akan masuk surga. Kok bisa? Karena kau bersyukur dapat saya bersabar dapat kau. Kita masuk surga. Jadi terkadang misalnya kalau kita mau renungkan, ini kita perlu bantuan Allah. Kalau Allah tidak bantu kita nggak bakalan bisa merenung. Itu perlu mindset aja kita renungkan. Oh ternyata subhanallah saya pahala banyak. Ternyata ibu-ibu kalau suaminya suka ngomel terlatih. Jadi wanita penyabar. Jadi kalau keluar ngomel-ngomel udah biasa. Dia biasa. Karena apa? Karena sudah biasa diomelin apa? Suami. Tanpa disadari seorang wanita tertempa memiliki akhlak yang luar biasa. Akhlak sabar. Jadi, artinya kalau kita merenungkan banyak faedah yang bisa kita dapatkan. Banyak yang faedah kita dapat. Tapi ini butuh ilham dari Allah. Butuh kita minta kepada Allah, Allahumma Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika. Agar kita bisa menjadikan bencana terasa serasa nikmat bagi kita setelah kita renungkan. Rubba dharatin nafi'ah. Betapa banyak perkara yang memberi mudarat ternyata mendatangkan manfaat. Taib. Kemudian beliau berkata, wa hadza yaqwa wa yad'af bihasabi quwwati mahabbatil 'abdi lillah. Dan perasaan ini bahwasanya musibah menjadi nikmat itu bisa naik dan bisa turun. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar kekuatan cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dha'fiha dan lemahnya. Maka orang semakin cinta kepada Allah semakin husnudzan. Dia semakin tahu bahwasanya di balik ini pasti ada apa? Hikmah-hikmah. Tapi kalau dia cintanya kepada Allah kurang, dia ada suudzonnya, dia sekarang sehingga dia yatadajjar, dia mengeluh-mengeluh. Bal hadza yajiduhu ahaduna fi syahid. Yang seperti ini mungkin sulit dibayangkan, tapi kenyataannya ada dalam kehidupan. Kama qala syair yukhatibu mahbuban lahu. Sebagaimana seorang penyair memberikan syairnya kepada seorang yang dia cintai. Nalahu bi ba'dhi ma yakrah. Ternyata orang yang dia sayangi tadi, temannya tadi sedang
menghina dia atau menzalimi dia. Tapi dia mencintai kawannya tersebut. Apa kata dia? Sementara kawannya menzalimi dia. Dia berkata dalam syairnya, li'an sa'ani anniltani bimasa'atin laqad sarrani anni khartartu bibaliki. Kata dia, sungguh tentu tidak menyenangkanku engkau menzalimiku atau mengejekku atau merendahkan aku dengan suatu keburukan, tetapi di balik itu aku gembira karena engkau masih ingat aku. Paham? Dia bilang, kau maki saya enggak apa-apa, tapi bahagia kau masih ingat saya. Maksudnya, ini mungkin terjadi, ada orang dia jengkel dimaki tapi bilang, alhamdulillah kau masih ingat saya daripada kau tidak ingat. Kau mengingat saya adalah kebahagiaan bagiku, ternyata aku tidak kau lupakan. Maksudnya ini contoh dalam alam nyata, ada suatu keburukan di balik itu ada hikmah. Ibnu Taimiyah kasih contoh aja, maksudnya bisa jadi kita tertimpa musibah, tapi ketika kita semakin cinta kepada Allah, kita tahu ada kebaikan di balik itu. Semakin kuat cinta kita kepada Allah, semakin husnudzon kepada Allah. Semakin kita bisa merasakan bahwasanya musibah tersebut adalah kenikmatan. Ini problemnya, cinta kita kepada Allah lemah, itu problemnya. Kalau seorang kuat, sering beribadah kepada Allah, sering berdoa-doa dengan Allah, sering membaca firman-firman Allah, sering memahami sifat-sifat Allah, dia akan semakin cinta kepada Allah. Ketika dia semakin cinta kepada Allah, dia mudah. Allah buat dia mudah menjadikan musibah terasa menjadi apa? Nikmat. Paham Ibu-ibu? Baik. Ini tadi jenis pertama dari model ketiga. Ulangi, sabar model pertama apa? Sabar menjalankan ketaatan. Model kedua sabar apa? Meninggalkan maksiat. Sabar model ketiga atas musibah. Yang atas musibah ada dua model. Model pertama pasrah, tidak terkait dengan manusia tapi terkait langsung dengan Allah. Allah yang bikin dia mau ngapain, sakit ya dia nggak bisa nyalin siapa-siapa. Yang kedua yang susah. Kata Ibnu Taimiyah, wa nau'us an-nau'usani. Model jenis kedua dari model ketiga atau model kedua dari jenis ketiga. An yahsulalahu bi fi'lin nas. Dia dapat musibah akibat perbuatan orang lain. Ini yang berat. Tapi kalau Allah kasih dia sakit, ya sudah qadarullah. Dia lebih mudah untuk sabar, maksudnya kata Ibnu Taimiyah. Tapi kalau dipukul orang beda. Orang misalnya naik motor kemudian dia qadarullah jatuh, kepalanya darah ketabrak pohon misalnya. Ya, pohon beneran, pohon mangga bukan pohon tomat. Kemudian kepalanya darah. Taib. Dia bisa sabar enggak? Bisa, karena dia tahu ini takdir apa? Allah. Beda halnya ketika ada orang datang pukul kepalanya, ini beda. Karena dia tahu pelakunya manusia. Ini yang berat kata Syekhul Islam Taimiyah. Kata beliau, an yahsula lahu bi fi'lin nas fi malihi au ardhihi au nafsihi. Orang lain mengganggu dia, menzalimi dia terkait dengan hartanya, terkait dengan harga dirinya atau terkait dengan dirinya. Ini yang berat. Saya minum dulu ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fahadha naw'u yas'ubu sabru alaihi jiddan. Model ini atau jenis ini sangat sulit bersabar. Ini butuh memaafkan, itulah masalahnya. Makanya beliau tulis risalah ini agar kita bisa maafkan. Karena ini sabar yang sulit. Beda kalau kita sakit. Beda kalau ada bencana alam, ya sudah lah mau diapain. Ini sudah, siapa mau disalahkan? Wah ini Allah yang takdirkan. Ya. Baik. Tapi sabar yang ini sangat sulit. Yas'ubu as-sabru alaihi jiddan, sangat sulit. Li'anna nafsa tastash'iru al-mu'dhiya laha, karena jiwa ingat terus siapa yang ganggu dia. Si fulan, ya, setiap makan ingat dia. Mau minum ingat dia. Mau ke kamar mandi ingat dia. Mau buang hajat ingat dia. Jengkel. Gemas ya. Saya bilang ini, makanya ini penting buat ibu-ibu yang ratu baper. Karena mudah sekali baper. Semula emosi. Kalau sudah emosi tidak lupa-lupa sampai mati. Makanya kadang-kadang saya bilang ibu-ibu teman dekat. Ketika musuhan sampai mati. Subhanallah. Kok bisa begitu? Begitu. Karena kejengkelannya luar biasa. Makanya sebagian ulama dalam buku tafsir ketika menafsirkan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung dari tiupan-tiupan wanita-wanita penyihir.
Kenapa Allah tidak mengatakan dari tiupan laki-laki penyihir? Padahal penyihir ada enggak laki-laki? Sebagaimana ada nenek sihir, ada kakek sihir. Ada enggak? Ada. Tetapi kenapa disebut nenek sihir aja? Sebagian ulama dalam buku tafsir mengatakan karena wanita kalau sudah menyihir dahsyat. Kenapa hatinya sangat jengkel, busuk jadi sihir tersebut. Karena dendamnya luar biasa. Laki-laki dendam juga tapi tidak sejengkel wanita. Sehingga kalau dia sudah bikin sihir, gabungan antara hati yang busuk dengan setan jadi beneran. Laki-laki kakek sihir kurang ampuh. Nenek sihir lebih canggih ya. Oleh karena saya bilang wanita kenapa baper? Hati mereka mudah sekali emosi. Kalau dia emosi enggak lupa-lupa. Ada 2 orang sahabat lama ketika bertengkar sampai mati enggak damai-damai. Kenapa? Begitu sebagian wanita, tidak semua, tapi sebagian wanita seperti itu. Makanya ini pembahasan sangat penting bagi kita semua, terutama bagi wanita-wanita yang pendendam. Tidak melupakan kesalahan orang. Susah. Taib. Kenapa susah? Karena jiwa selalu ingat siapa yang menyakitinya. Wahia takrahul ghalabah, dan jiwa tidak suka kalau didominasi. Dia pingin mendominasi. Fatatlubul intiqam, maka dia pun pingin dendam, ingin balas. Fala yasbiru ala hadzal nau'i illal anbiya. Tidak ada yang bisa sabar dengan model seperti ini kecuali para nabi. Wasiddiqun, dan orang-orang imannya tulus. Wa kana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam idza udhiya yaqul. Adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika diganggu, dia berkata, disakiti dia berkata, yarhamullahu Musa laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Dia telah diganggu lebih daripada yang saya alami dan dia bersabar. Itu Nabi ingin mengatakan Nabi Musa juga diganggu dan dia bersabar, bahkan diganggu lebih dahsyat daripada ini. Jadi Musa diganggu ya. Dan Nabi Musa diganggu dengan Rasulullah ketika kapan dia ngomong ini? Ketika Rasulullah SAW lagi bagi ghanimah. Kemudian ada yang bilang, ya Muhammad, i'dil. Adillah kalau bagi ghanimah. Fa inna hadza qasmun la yuradu bihi wajhullah. Ini pembagian tidak la ma'udila fihi. Ini pembagian tidak adil, ini pembagian tidak ikhlas. Jadi Rasulullah dituduh tidak adil dan dituduh tidak ikhlas. Rasulullah bayangkan ada orang yang disuruh ngajarin orang ikhlas, dituduh tidak ikhlas. Bayangkan seorang yang telah mengorbankan segalanya dituduh tidak ikhlas. Yang nuduh adalah salah seorang dari yang belajar sama dia. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, wa illam ma'adil faman ya'adil. Kalau saya tidak adil secara kenyataan, siapa yang bisa adil daripada saya? Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian percaya sama saya sementara saya dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala yang di langit? Maka ketika Rasulullah menyabarkan dirinya, dia bilang rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Laqad udhiya bi aktsara min dzalik. Dia telah diganggu lebih daripada ini, fasabar, dan dia bersabar. Tahu apa ya Nabi Musa diganggu? Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu lahum mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Wahai orang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang mengganggu Musa. Maka Allah membela Nabi Musa, padahal Nabi Musa punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa orang yang sangat mulia, punya kedudukan, saking tinggi kedudukannya, dia pernah berdoa, ya Allah jadikanlah Harun sebagai nabi. Allah angkat Harun sebagai nabi karena permintaan Nabi Musa. Bayangkan Allah angkat seorang jadi rasul gara-gara permintaan siapa? Nabi Musa. Kita saja sering berdoa, ya Allah solehkan dia, enggak soleh-soleh. Seorang wanita berdoa, ya Allah jadikan suamiku soleh, enggak soleh-soleh. Seorang suami berdoa, istriku soleha-soleha, enggak soleha-soleha. Sampai mati enggak soleha. Tapi Nabi Musa saking hebatnya, ya Allah jadikan kakakku Harun jadi nabi. Tapi apa yang diganggu? Dia diganggu oleh murid-muridnya. Diganggu pada perkara yang tidak pantas bagi seorang nabi. Nabi Musa pemalu. Dulu boleh mandi bareng laki, zaman syariat terdahulu beda dengan syariat kita. Boleh mandi bareng laki-laki selama sesama laki-laki meskipun terbuka aurat. Maka Nabi Musa ini karena dia pemalu, meskipun boleh mandi bareng, dia selalu mandi di tempat lain. Sementara murid-muridnya yang lain mandi di satu, mereka kelompok mandi bareng. Terus mereka nuduh Musa. Kata mereka, Musa ini tidak mandi sama kita karena ada kelainan pada testisnya. Subhanallah, ini maksudnya kurang ajar, bayangkan. Gurunya digituin. Padahal yang nyelamatin mereka dengan sebab Nabi Musa selamatkan dari Fir'aun sampai selamat siapa? Dengan sebab siapa? Nabi Musa. Padahal mereka tahu Nabi Musa jagoan, sekali mukul mampus. Tapi mereka masih berani kurang ajar. Tapi kalau Nabi Musa mau balas tinggal kutik mungkin langsung mati. Tapi Nabi Musa sabar.
Makanya Rasulullah berkata, laqad uziya. Saya dikatakan tidak adil, tidak ikhlas ini masih ringan dibandingkan Musa diganggu oleh kaumnya. Laqad uziya aktsara min dzalik fasabar. Jadi Rasulullah Musa telah diganggu lebih parah daripada tapi dia bersabar. Rasulullah yang menyampaikan bahwasanya Ibnu Taimiyah yang menyampaikan bahwasanya inilah tradisi para nabi. Yang bisa sabar dengan gangguan orang hanyalah para nabi atau orang yang imannya benar. Beda dengan sabar pertama, terkena musibah, anak meninggal, itu tidak bisa. Tapi kalau sabar orang lain ganggu kita, terus kita sabar, ini hebat. Dan inilah akhlak para nabi yang Allah pilih mereka dengan dada yang lapang, dada yang luas. Ya. Maka wa akhbaru an nabiyyin minal anbiya annahu darabahu qaumuhu faja'ala yaqul. Dan Rasulullah juga mengabarkan tentang seorang nabi dari nabi-nabi terdahulu yang dihantam oleh kaumnya, dipukulin sementara dia seorang nabi, kedudukannya tinggi di sisi Allah. Kalau dia berdoa akan dikabulkan. Kalau dia bilang, ya Allah binasakan mereka, akan dikabulkan. Sementara dia menyuruh kepada kebaikan, dia malah dipukulin. Malah dipukulin sampai berdarah. Yaqul, maka Nabi yang sedang berdarah wajahnya ini berdoa, Allah maghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengerti. Wa qad ruwiya anhu annahu jaralahu hadza ma'a qaumihi. Dan telah diriwayatkan ini juga dialami oleh Nabi SAW. Nabi juga pernah wajahnya terluka. Kemudian dia mengusap darah dari wajahnya. Dia berkata, ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Kata Ibnu Taimiyah, fajama'a fi hadza thalathata umur. Lihatlah bagaimana Nabi tersebut mengumpulkan 3 perkara yang menakjubkan. Yang pertama, al-afu anhum, dia maafkan mereka. Terluka, lagi berlumuran darah, bukan sudah sembuh. Kalau sudah terus masuk rumah sakit sembuh, udah saya maafin deh. Ini masih luka, darah masih mengalir. Langsung memaafkan saat itu juga, ini menakjubkan. Kita mungkin bisa maafkan tapi nanti. Setelah masuk rumah sakit, sudah gemuk dulu baru maafin. Tapi diajar darah-darah sampai kurus gak makan, kapan bisa maafkan? Nanti. Ini Nabi lagi luka darah lagi mengalir, kemudian dan lukanya bukan di badan, di wajah. Bukan di badan. Wa huwa yamsahu dam an wajhi. Dan dia mengusap darah dari wajahnya. Pertama dia maafkan mereka langsung. Yang kedua bukan cuma maafkan, wal istighfaru lahum, bahkan dia mohonkan agar Allah ampuni mereka. Yang ketiga bahkan dia kasih uzur buat mereka, seakan-akan ya Allah jangan salahkan mereka karena mereka tidak tahu. Wal i'tidzaru anhum bi annahum la ya'lamun. Nabi tersebut minta agar Allah memberi uzur kepada mereka karena mereka tidak ngerti. Luar biasa ada nabi hatinya seperti ini. Luar biasa. Ya kita mungkin bisa tidur-tidur tapi tidak bisa seperti mereka. Ya. Wa hadza nau'u minas sabri aqibatuhu nasru wal izzu. Kesabaran seperti ini, jenis ini ujungnya adalah kemenangan dan kejayaan. Wasururu wal amnu, kebahagiaan dan ketenangan. Wal quwwatu fi dzatillah, dan kuat dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadatu mahabbatillah, dan Allah semakin cinta kepadanya. Wa mahabbatin nasi lahu wa mahabbatun nasi lahu, dan orang pun akan mencintainya. Lihat heran, lihat ada orang sabar seperti ini. Wa ziyadatul ilmi, dan ilmunya akan bertambah. Ini manfaat kata Ibnu Taimiyah. Apa manfaatnya tadi? Orang yang sabar seperti ini ujungnya akan menang, akan jaya, akan gembira, akan tentram, akan semakin kuat imannya untuk kuat dalam rangka membela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah semakin mencintainya. Orang-orang pun semakin mencintainya. Yang terakhir ilmunya semakin bertambah. Ilmu terkadang bertambah bukan teori. Bertambah ketika kita dapat ujian langsung, kita hadapi, keyakinan kita semakin bertambah. Benar. Ada orang tua pernah berkata, dia sudah tua, dia bilang ambil pengalaman dariku. Maafkan orang-orang yang menyalahkanmu, kau akan bahagia. Setiap kita memaafkan orang yang menyalahkan, kita akan apa? Bahagia. Adapun kalau tidak maafkan, hati sesak, hati dongkol. Lagi makan ingat dia, lagi apa lagi tadi? Lagi minum ingat dia. Dan lagi-lagi yang ingat dia. Kenapa? Jengkel mulu. Apalagi ratu baper. Baik. Allah mengatakan, dalilnya apa? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan di antara mereka imam-imam, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang mendapat petunjuk dengan petunjuk kami. Ya. Atau mereka memberi petunjuk dengan syariat kami.
Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin ayat-ayat kami. Itu Allah menjelaskan, jika seorang yakin dan bersabar, Allah jadikan mereka imam-imam. Dan mereka memberi petunjuk, yahduna bi amrina. Mereka memberi petunjuk, yaitu mereka dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Taimiyah punya perkataan yang masyhur yang ini, dia mengatakan bil yakin bis sabr wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan yakin dan sabar, maka seorang akan meraih kepemimpinan dalam agama. Harus menggabungkan keduanya. Yakin dan apa? Sabar. Bis sabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin diraih kepemimpinan dalam agama. Dalilnya ayat ini. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan di antara mereka pemimpin dalam agama yang beri petunjuk dengan syariat kami. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ini saya lanjutkan. Beliau berkata setelah itu, wa bisobri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin diraih kepemimpinan dalam agama. Semakin kita yakin dengan belajar, dengan dicoba oleh Allah, ujian itu kan mengangkat derajat. Semakin yakin kita diuji lolos, ternyata berhasil. Kasih ujian berikutnya lebih berat, lolos, yakin semakin bertambah. Sabar semakin bertambah, sabar semakin bertambah, maka menjadi seorang pemimpin dalam agama. Fa idzan dhafa ila hadza sabri quwwatul yakin wal iman taraqqal abdu fi darajatis sa'ada bi fadlillah. Jika sabar ini ditambah dengan kekuatan yakin dan iman, maka seorang hamba agar semakin meninggi tingkatannya dalam derajat kebahagiaan bi fadlillah, dengan karunia Allah. Maksud Ibnu Taimiyah rahimahullah, semakin kau sabar tambah yakin, kau semakin bahagia meskipun zahirnya orang lihat kau sedang apa? Sengsara. Tapi sungguhnya Allah berikan kebahagiaan. Dan kebahagiaanmu semakin kau meniti tangga kebahagiaan. Semakin sabar, semakin yakin, kau semakin meniti tangga kebahagiaan dengan karunia Allah. Wa dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Dan inilah karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Maha pemberi karunia yang agung. Taib. Dan Allah Maha pemberi karunia dan Allah Maha agung. Walihada qala Allah Ta'ala. Oleh karenanya Allah berfirman, idfa billati hi ahsan. Balaslah perkara buruk dengan cara yang terbaik. Ada orang burukin kamu, balas dengan cara yang terbaik, bukan yang baik, cara yang terbaik. Dia maki kamu, kasih hadiah. Fa idzal ladzi bainaka wa baina adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Kata Allah setelah itu, ternyata tiba-tiba orang yang tadinya antara engkau dengan dia ada permusuhan, tiba-tiba dia menjadi penolong yang dekat, menjadi kawan dekat. Balaslah dengan kebaikan. Dia ganggu kamu, balas kebaikan. Balas kebaikan. Nanti lama-lama Allah yang rubah hati dia menjadi sayang sama kamu, menjadi temanmu. Tapi kata Allah, ma yulaqqaha. Namun siapa yang bisa melakukannya? Ya'nil a'mal as-salihah mithl afi was-safi. Siapa yang bisa melakukan amal saleh seperti ini? Membalas keburukan dengan kebaikan. Siapa yang bisa melakukannya? Illal ladzina sabar, kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqqa illa dzu hazzin azim nasibun wafirun wa hiyal jannah. Dan siapa yang melakukannya, dia yang bisa melakukannya yang mendapatkan bagian yang besar di surga. Jadi tidak semua orang bisa melakukannya. Bisa membalas keburukan dengan apa? Kebaikan. Ibnu Taimiyah praktekkan. Sampai musuh besarnya, kalau enggak salah Ibnu Makhluf berkata, kami kagum dengan Ibnu Taimiyah. Kami berusaha menjebloskannya, ketika dia bisa menjebloskan kami, malah dia memaafkan. Memaafkan ketika mampu untuk membalas, ini luar biasa. Ya, memaafkan ketika mampu untuk membalas. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'sil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayil hurisha'a. Siapa yang meredam amarah padahal dia mampu untuk melepaskannya, dia marah, dia mampu, tapi dia tidak jadi marah padahal dia mampu. Wa huwa qadirun ala an yunafidhahu. Dia mampu untuk melampiaskannya. Apa balasannya? Allah akan panggil dia pada hari kiamat di tengah-tengah khalayak. Sampai Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Dengan syarat yaitu itu mampu balas tapi dia mampu marah tapi dia tidak marah. Ini lebih daripada itu. Dia ini sekedar redam amarah. Ini membalas tapi dia malah memaafkan. Kedudukannya lebih tinggi. Bukan sekedar meredam amarah, tapi ditambah. Karena orang maafkan pasti meredam amarah, ya enggak? Ini meredam amarah plus memaafkan. Padahal dia mampu untuk membalas. Kedudukannya luar biasa sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa yu'inul 'abda 'ala hadha sabri iddatu asya. Maka Ibnu Taimiyah dan bisa membantu seorang untuk menjalankan sabar jenis ini, yaitu sabar maafkan orang yang menzalimi kita, perkara-perkara berikut. Lalu beliau menyebutkan 20 perkara. Kayaknya waktu enggak cukup, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. 20 panjang. Sabar. Sabar. Saya tutup dengan kisah Imam Ahmad rahimahullahu taala. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Kisah menakjubkan Imam Ahmad. Imam Ahmad disiksa di zaman Khalifah Al-Mu'tasim Al-Ma'mun, kemudian dilanjutkan di zaman Khalifah Al-Mu'tasim, kemudian Khalifah Al-Wathiq. 3 khalifah berturut-turut, Amirul Mukminin seluruhnya menyiksa Imam Ahmad. Dibelenggu, dibawa dari Baghdad menuju ke Tursus di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Setelah itu dikembalikan lagi, dipenjara, siksa, dicambuk sampai datang tukang cambuk. Dicambuk sekuat-kuatnya 2 kali, ganti pencambuk lain. Jadi satu tukang cambuk tidak cambuk 3 kali, cukup 2 kali sekuat tenaganya. Dipukul 2 kali dengan cambukan kuat. Setelah itu datang tukang cambuk yang lain, jallat, datang tukang, sampai Imam Ahmad pingsan, berulang-ulang berhari-hari. Tapi beliau menjadikan seluruh orang yang mengganggunya, kata dia, semuanya saya maafkan. Kecuali ahlul bidah. Ahlul bidah karena keburukan mereka terkait dengan agama. Merusak agama. Faqala lahu Ibnu Shalih fi dzalik. Kata Imam Ahmad, semua saya maafkan. Ya, maka dia tidak pernah menceritakan keburukan seorang pun yang pernah menyiksanya, luar biasa. Dia tidak pernah kurang ajar tukang cambuk kemarin, tidak pernah. Bayangkan, tidak pernah menyebutkan keburukan orang yang menzaliminya sama sekali. Ini Imam Ahmad. Maka anaknya bertanya, kenapa demikian wahai ayahanda? Faqala, berkata Imam Ahmad, ya bunayya, wahai putraku, wal ya'fu wal yasfahu. Allah berfirman, maafkanlah dan berlapang dada. Madza yanfa'uka an yu'adzaba akhukal muslimu bisabilik? Apa manfaat bagimu kau lihat saudaramu diazab oleh Allah gara-gara engkau? Hanya untuk membela dirimu. Ngapain? Untuk menyenangkan hatimu, kalau saudaramu kau balas, kau jengkel, kemudian saudaramu disiksa oleh Allah pada hari kiamat. Apa manfaat bagimu? Waqad qala ta'ala, Allah telah berfirman, faman afa wa aslah fa ajru Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya di sisi Allah. Siapa yang maafkan, maka pahalanya di mana? Sisi Allah. Kemudian kata Imam Ahmad, fa idza kana yaumul qiyamati wa ja'atil umam baina yaday rabbil alamin wa nudu. Maka nanti jika tiba hari kiamat dan seluruh umat-umat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lantas mereka dipanggil, liyakum man kana ajru 'ala Allah. Hendaknya siapa yang pahalanya ditanggung oleh Allah silakan berdiri. Fala yaqumu illa man afa fid dunya. Maka tidak ada yang berdiri ketika itu kecuali orang yang memaafkan ketika di dunia. Wa inni la arju an akuna wahidan minhum, dan aku berharap aku salah satu dari mereka yang akan dimuliakan oleh Allah, disuruh berdiri karena Allah telah menjamin apa? Pahalanya. Maka seorang berusaha untuk memaafkan. Ini secara teori sangat mudah, praktek sangat berat. Oleh karenanya untuk membantu kita bisa mempraktekannya, kita harus membaca 20 sebab maafkan. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.